Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kultivator berwajah persegi dengan gembira berkata, dengan paman ketujuh dan kakak ketiga, kita akan memiliki dua kekuatan besar yang membantu kita mendapatkan harta karun itu. Dan dengan semua murid internal klan kami dan kultivator eksternal yang telah kami pekerjakan, kami akan dapat bersaing melawan 10 sekte besar dari Dao yang benar dan iblis. Ekspedisi kami ke Nanjiang akan memiliki harapan besar untuk sukses. Orang eksentrik perlahan berkata, saya hanya akan meminjamkan kekuatan saya dan tidak lebih. Apakah klan Ye akan dapat melarikan diri atau tidak dari kendali Dao yang benar dan iblis akan terserah Anda. Pria berwajah persegi dan biksuni Taois tua itu sama-sama bersukacita setelah mendengar ini dan mengucapkan kata-kata rendah hati. Setelah itu, para tetua dari klan terhebat di Kekaisaran Jin merencanakan setengah hari lagi sebelum berangkat dari aula. Di sebuah ruangan tersembunyi di kamar-kamar kota Kekaisaran, sosok besar iblis berkepala dua berlengan empat diselimuti ki jahat hitam pekat dengan cahaya ungu hitam berkelap-kelip dari matanya. Setelah beberapa waktu, iblis akhirnya berteriak, dan ki yang mengelilinginya melingkar saat mengalir ke tubuhnya seperti aliran ke lautan. Tubuhnya berderak berturut-turut saat dia memegang tangannya dengan gerakan mantra, dan tubuhnya mengambil bentuk pemuda dengan wajah yang mirip dengan Han Li. Ini adalah iblis penatua yang menyembunyikan dirinya di dalam klan Ye. Iblis berbicara sambil mencibir, tidak buruk, saya sudah sembuh dari luka-luka saya. Selama saya tidak bertemu dengan eksentrik kuno itu, tidak ada yang bisa melawan saya di Great Jin. Anggota klan Ye itu harus segera mengambil tindakan, dan dengan keakrabanku dengan hal-hal kuno, mereka pasti akan membawaku. Saat aku di sana, hehe. Di gua rahasia sekte pengayak Yin di luar ibu kota Jin, Ge Tianhao berkata kepada orang suci langit tak berujung, aku sudah memperoleh informasi bahwa Fu Cheng dari sekte 9 kedamaian telah muncul di Nanjiang. Kalau bukan karena tip yang kami terima, kami tidak akan tahu bahwa dia telah bergabung dengan pertemuan perdagangan bawah tanah dengan bajingan bermarga Han itu. Mungkin saja dia menemani Fu Cheng. Karena tetua sekte kita memiliki urusan yang harus diperhatikan di daerah tersebut, dia akan melakukan perjalanan sambil lalu dan secara pribadi akan berurusan dengan orang Han ini jika dia berhasil menemukannya. Apakah rekan Daois Lin tertarik untuk pergi? Fu Cheng, orang suci Lin Yinping menggelengkan kepalanya, bukan berarti bahwa orang Han juga ada di sana. Saya juga menerima kabar bahwa satu skuadron yang dipimpin oleh Grand Immortal Su telah dikirim ke Great Jin, dan akan segera menemui saya di Jin Capital. Saya harus tinggal di belakang untuk sementara waktu. Jika kami masih belum menemukan informasi yang konkret, saya akan membawa kelompok itu ke Nanjiang. Ge Tianhao berhenti dengan terkejut dan kemudian dengan gembira berkata, rekan Taois Su juga datang. Ini berita bagus. Grand Elder akan senang mendengar ini. Lalu bagaimana kalau aku menunggu denganmu dan bertemu dengan mereka bersama? Lagi pula, Tetua Agung telah menginstruksikan saya untuk menemani Anda setiap saat. The Endless Sky Scientist mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, sesuatu muncul di benaknya dan dia mengerutkan kening, bukankah orang Han itu muncul di pantai di mana 3 sekte kecil telah membawanya sebagai tetua tamu? Apakah Anda mata-mata memperoleh informasi tentang masalah ini? Kami tidak menemukan apa-apa, orang itu benar-benar licik. Selain membantu mereka menyelesaikan satu masalah, dia tidak pernah muncul sejak saat itu. Sementara saya pernah mendengar orang ini memiliki hubungan dengan sekte jimat surgawi, itu hanyalah persahabatan yang lewat. Saya rasa dia tidak akan peduli jika ketiga sekte itu dihancurkan. Itu benar. Bagaimana dia bisa peduli dengan kelangsungan hidup sekte-sekte itu mengingat dia berasal dari selatan surgawi? Bagaimanapun, sebelum saya tiba di Great Jin,
saya sudah mengirim mata-mata untuk mencari tahu identitas asli orang ini. Seharusnya ada informasi tentang dia sekarang setelah begitu banyak waktu berlalu. Kita bisa menanyakannya saat Grand Immortal Su tiba, jadi kita akan lebih siap saat kita berurusan dengannya lagi. Dengan suara tergerak, Ge Tianhao berkata, jika Anda benar-benar dapat memperoleh informasi tentang dia dan tekniknya, dia akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Apakah Anda tahu secara spesifik kapan Immortal Su akan tiba? Mengingat masalah binatang suci itu, dia dengan kesal berkata, sekitar 2-3 bulan. Dengan Immortal Su dan tetua sekte Anda, dia tidak akan bisa lari kali ini. Hati Ge Tianhao tergerak saat mendengar ini. Meskipun wanita itu mengatakan bahwa mereka mengejar Han Li karena dia membunuh banyak kultivator suku melonjak, orang ini memiliki kemampuan yang bisa menandingi kultivator Nas Chen Sol akhir. The Endless Sky Scientist tidak mungkin menghabiskan begitu banyak sumber daya semata-mata demi balas dendam. Lagi pula, orang yang sudah mati tidak akan kembali, juga tidak bijaksana untuk terus memprovokasi keberadaan yang menakutkan karena kultivator ini bernama Han. Dia yakin memiliki alasan lain mengapa dia tetap di Great Jin selama bertahun-tahun. Tampaknya dia harus mencari tahu apa rahasia mereka. Saat Ge Tianhao merencanakan, itu terlihat di wajahnya. The Endless Sky Scientist tidak setenang penampilannya juga. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa menyembunyikan hilangnya inkarnasi binatang suci itu. Selama tahun-tahun ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi alam yang lebih tinggi sekalipun. Untungnya, karena penjelmaan binatang suci itu hanya ditahan, tubuh aslinya tetap tidak mengetahui apa yang telah terjadi, tetapi dia harus menyelamatkannya sebelum ini berlangsung lebih lama lagi. Ketika mereka pindah untuk memulihkannya, dia hanya bisa berharap untuk mengeksploitasi para kultivator sekte pengayak Yin. Sebanyak yang dia bisa dan mencegah kerugian yang lebih besar terhadap dirinya. Dengan mengingat hal itu, dia memutuskan sendiri. Di daerah yang berbatasan dengan Nanjiang dan provinsi lain, ada seorang lelaki tua yang tersenyum bepergian menggunakan teknik pencerah tubuh. Dia dengan fasih berbicara kepada anggota sekte kondensasi Qi yang lebih muda yang telah melakukan perjalanan untuk pertama kalinya dan benar-benar menghibur mereka. Jika Han Li ada di sana dan melihat ekspresi licik di wajah lelaki tua itu, dia akan merasakan jantungnya melonjak. Dia adalah Xiang Zili yang dia curigai sebagai kultivator transformasi dewa. Setelah Han Li meninggalkan sekte jimat surgawi, lelaki tua itu telah menghilang secara misterius sebelum eselon atas sekte tersebut dapat menyelidikinya. Ini benar-benar mengejutkan sekte jimat surgawi dan membuat mereka curiga itu adalah perbuatan Han Li. Setelah itu, sekte tersebut menghapus keberadaan Xiang Zili dari catatan dan penyebutannya dilarang. Agak misterius bahwa dia akan muncul sekarang setelah bertahun-tahun berlalu. Sekte jimat surgawi bukan satu-satunya yang gelisah. Ada kekuatan signifikan yang tak terhitung jumlahnya di Great Jin yang merasa ada badai yang muncul di bawah penampilan dunia kultivasi yang damai. Beberapa sekte yang sangat kuat bahkan melihat ke klan Ye Kekaisaran Jin Agung. Tetapi mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang konkret. Mereka hanya menemukan bahwa eselon atas sudah mulai sering berkumpul. Beberapa bulan kemudian, peluit ceria dilepaskan dari pegunungan ular perak, bergema jauh melampaui langit. Garis biru menyilaukan terbang keluar dari bawah tanah dan berkobar di udara sebelum menghilang ke cakrawala. Para kultivator yang melihat pemandangan menakjubkan dari kejauhan itu terkejut dan terdiam. Seminggu kemudian, garis biru terbang ke barat, melewati hutan terbesar di wilayah itu dan pegunungan ribuan kilometer. Segera tiba di atas baskom besar dan jatuh ke sisi kabut racun kuning beracun yang telah mencapai beberapa kilometer di udara. Saat Han Li mendarat, seorang lelaki tua berdiri dari kelompok kultivator yang duduk di dekatnya dan tersenyum, "Rekan Taois Han, kamu agak terlambat."
Rekan Taois Bai dan Yuan telah tiba beberapa hari yang lalu. Han Li memberi hormat kepada mereka dan berkata, saya sedang menyempurnakan alat ajaib dan baru saja menyelesaikannya beberapa hari yang lalu. Saya harap Anda tidak akan tersinggung. Bai Yaoi memeriksa Han Li dan dengan lembut berkata, tidak masalah. Angin Yin akan melemah selama 3 bulan. Beberapa hari tidak akan berarti banyak. Karena rekan Taois Han bergegas ke sini setelah menyempurnakan alat sihirnya, bagaimana kalau dia mengambil beberapa hari untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan sihirnya? Pak Tua Fu mendengus dan berkata, rekan Taois Bai benar. Karena kita akan memasuki Gua Yin Yang, kita perlu mempertahankan kekuatan sihir yang cukup sebelum masuk. Pria jangkung bermarga Yuan dan Junior Chang dari Pak Tua Fu tidak berbicara, tetapi mereka berdua tampaknya diam-diam setuju. Baiklah, sepertinya tidak sopan bagiku untuk menolak. Kami akan memasuki lembah setelah beberapa hari istirahat. Han Li mengangguk dan melirik racun kuning beberapa ratus meter dari mereka. Itu samar-samar menyembunyikan pintu masuk hitam ke lembah. Dengan membalik tangannya, dia memanggil batu roh kayu kelas menengah berwarna hijau yang berkelap-kelip. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Meskipun yang lain penuh dengan kekuatan sihir, mereka juga beristirahat, mengasah semangat mereka ke kondisi optimal. Setelah 2 hari berlalu dengan cepat, Han Li bergerak dan Pak Tua Fu segera berteriak, kami berangkat. Kelompok itu kemudian berdiri dan mengelilingi diri mereka dalam penghalang cahaya. Dengan tongkat penangkal racunku, lembah Myriad Poison akan mudah dilalui. Namun, berhati-hatilah dengan serangga kecil berbisa di dalam kabut. Jangan biarkan mereka memotong cahaya pelindung Anda. Jika bukan karena batasan yang tidak diketahui yang ditempatkan di lembah pada zaman kuno, akan lebih aman untuk terbang. Dengan mengatakan itu, kultivator Yuan memanggil tongkat batu giok yang bersinar dalam cahaya perak sebelum menuju lembah beracun. Yang lainnya mengikuti. Kultivator Yuan mengarahkan tongkatnya ke tepi kabut dan mengucapkan mantra. Kemudian gelombang perak melesat ke arah kabut, mendorongnya menjauh dan menipiskannya. Pria besar itu kemudian menggunakan teknik meringankan tubuh sebelum bergegas masuk, dengan yang lain menggunakan teknik mereka sendiri untuk masuk ke lembah. Setengah hari kemudian di kedalaman lembah Myriad Poison, kilatan cahaya perak menerangi udara, diikuti oleh ledakan bola api besar. Dengan setiap pecahnya, lusinan serangga berbisa panggang jatuh dari udara. Menyusul kenaikan suhu yang sangat besar, lautan api kecil langsung muncul dari tanah dan mengubah serangga menjadi abu. Bai Yaoi mendecakkan lidahnya dan berkata, kendali rekan Taois Han atas teknik sihir telah mencapai kesempurnaan. Jika Anda mengatakan Anda dikaitkan dengan api, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Itu hanya hasil dari latihan, Han Li menjawab dengan acuh, ketika saya memiliki kultivasi yang lebih rendah, saya lebih suka menggunakan bola api. Kemudian, cahaya perak menyinari area tersebut, dan kelompok kultivator Nas Chen Sol menjadi terlihat saat mereka berjalan melalui lautan api yang memudar. Han Li mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan tiba-tiba berhenti dengan cemberut. Sementara lautan api menipiskan kabut beracun, samar-samar terungkap sesuatu di kejauhan. Sebelum dia bisa melepaskan indera spiritual, kultivator Yuan mengarahkan tongkatnya dan menyalakannya dengan cahaya perak, sepenuhnya menerangi area di depan mereka. Ketika Han Li dengan jelas melihat ke dalam kabut, dia merasakan napasnya menjadi dingin. 100 meter di depan mereka, ada jurang raksasa selebar setidaknya 300 meter tanpa ujung yang terlihat. Juga akan ada angin yin hitam yang sesekali bertiup dan menyebarkan kabut beracun di dekatnya. Selain Han Li dan Bai Yaoi, semua orang pernah ke sana sebelumnya. Kelompok kultivator tampaknya tidak terlalu terkejut karena angin yin masih tampak sangat ganas. Ini adalah pintu masuk ke Gua Yin Yang. Semuanya, mari kita lihat. Mengikuti kata-kata lelaki tua itu,
mereka berjalan menuju sisi jurang dan membungkuk. Jurang itu sangat dalam dan berisi pusaran angin yin hitam pekat yang berfluktuasi. Lolongan dan ratapan hantu bisa terdengar dari dalam. Tatapan Hanli kemudian beralih ke dinding dan melihat bahwa itu adalah kristal yang berkilauan, tampak seperti lapisan es yang padat. Setelah Pak Tua Fu melihat ke jurang yang besar, menghela napas panjang dan berkata, "Ini hanya angin yin biasa, tetapi begitu kita mencapai kedalaman 1 kilometer, angin yin yang mengguncang jiwa akan mulai muncul. Tidak siap, bahkan kita tidak akan bisa bertahan lama melawan mereka. Tapi itulah mengapa saya membawa Dark Violet Pearl. Mereka akan sangat mengurangi tingkat ancaman mereka terhadap kita. Namun, jumlah angin yin yang mengguncang jiwa akan sangat berbeda tergantung lokasi Anda di dalam gua. Berdasarkan pengalaman kami, kalian semua seharusnya sudah tahu untuk berhati-hati." Setelah dia melambaikan tangannya, dia mengeluarkan bola ungu seukuran kepalan tangan. Hanli dengan hati-hati melihatnya, setelah itu muncul, tetapi ketika dia menyentuhnya dengan indera spiritual, penglihatannya tiba-tiba kabur dan dia merasa linglung seperti jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya. Dia sangat ketakutan, tetapi tubuhnya mulai mengedarkan seni pembangunan hebat dengan sendirinya. Sensasi dingin kemudian memenuhi pikirannya, membuat inderanya kembali normal. Ekspresi Hanli tetap tenang, tapi hatinya sangat khawatir. Seperti yang diharapkan dari harta khas Sekte Iblis Dao, itu benar-benar aneh. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia menoleh untuk melihat kultivator Yuan dan Bai Yaoyi. Mereka terus-menerus mengalihkan pandangan, dan wajah mereka menjadi tidak sedap dipandang. Tidak diketahui apa yang mereka gunakan untuk menghindari efek sihir mutiara. Mengabaikan ketiganya, Pak Tua Fu mengangkat mutiara di tangannya dan mulai menggumamkan mantra. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan menyala dan cincin cahaya tidak jelas muncul, meliputi area seluas 100 meter di sekitarnya. Di bawah pengaruh cahaya ungu, Hanli, dan yang lainnya tiba-tiba merasakan kekuatan ganas angin yin berkurang lebih dari setengahnya. Kultivator Yuan menyingkirkan tongkat batu gioknya dan berkata, "Mutiara violet gelap memang layak untuk reputasinya." Dengan mutiara yang dipegang di satu tangan, dia memanggil kabut cahaya ungu merah di tangan lainnya. Tidak ada gunanya memujinya sekarang. Tidak akan sampai lebih dalam lagi Anda akan lebih mengetahui kemampuannya. Ayo pergi. Kemudian, cahaya hijau melintas dari tubuhnya dan dia jatuh ke jurang. Anggota kelompok lainnya mengikutinya dan melepaskan harta pelindung, sambil tetap berada di dalam cincin cahaya ungu. Kultivator Yuan merilis tablet batu giok gelap, Bai Yaoyi memanggil pedang kristal, wanita berjubah hitam mengeluarkan perisai hitam pekat dan Hanli meludahkan beberapa pedang emas. Kemudian, turun ke jurang. Mereka segera ditelan oleh pusaran hitam pekat dan lingkungan mereka kembali normal. Ada 8 kultivator di atas sebuah danau kecil di Nanjiang, semuanya mengenakan gaya pakaian yang berbeda dan mendengarkan sosok berpakaian hitam di depan mereka. Orang-orang ini adalah para pemimpin klan Ye yang telah berkumpul di Istana Kekaisaran beberapa bulan sebelumnya. Orang eksentrik dengan kepala besar berdiri di antara mereka. Di sisinya berdiri kultivator parubaya berwajah persegi, dan di belakangnya adalah iblis penatua yang menyamar sebagai wajah Hanli. Dia saat ini mendengarkan kultivator berpakaian hitam dengan ekspresi tenang. Karena kultivator berpakaian hitam memiliki kultivasi yang jauh lebih rendah, dia memperlakukan para tetua tahap Nas Chen Sol dengan sangat hormat. 400 tahun yang lalu, klan Ye kami menemukan tablet batu yang hancur dari zaman kuno. Dari situ, kami menemukan perkiraan keberadaan Gunung Kunwu. Disinilah rencana kami mulai terbentuk. Gunung itu dikenal sebagai tanah suci para kultivator pada zaman kuno. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka menggunakan kemampuan agung mereka untuk menenggelamkannya ke dalam tanah. Apalagi banyak tempat tinggal kultivator kuno di gunung,
orang dahulu telah menyegel dua harta karun roh ilahi di sampingnya. Jika klan Ye kita dapat memperoleh harta ini, kekuatan kita akan berlipat ganda, dan kita akan mampu melawan sekte besar dari Dao yang benar dan iblis. Selama 100 tahun terakhir, kami telah mengirim banyak murid klan kami ke sebagian besar Jin Agung, sebelum akhirnya menemukan area yang tercatat dalam pecahan reruntuhan di bawah danau ini. Kami telah memanggil Grandmaster formasi klan kami untuk membubarkan pembatasan. Karena masalah ini sangat penting, itu berada di bawah pengawasan langsung dari Tetua Agung. Dan hanya beberapa orang lainnya yang diberitahu. Kultivator berpakaian hitam berhenti, pembatasan kuno ini jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan, dengan setiap lapisan tersebar di area seluas 50 km. Selusin Grandmaster formasi telah menghabiskan lebih dari 100 tahun sebelum akhirnya meneliti metode untuk membubarkan segel. Dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi, kami akan berusaha untuk mengubah batasan penyegelan dan menghapus semuanya. Namun, proses penghancuran pembatasan telah menjadi usaha yang sangat besar. Itu telah menghabiskan banyak bahan, dan membutuhkan banyak formasi mantra untuk ditempatkan. Tetapi yang paling penting, prosesnya juga membutuhkan bahan yang sangat langka. Bahan-bahan ini perlahan diperoleh dengan hati-hati, dan tindakan kami sangat tersembunyi. Lagi pula, jika kita membiarkan masalah ini diketahui, kesempatan itu akan diambil dari kita. Seiring waktu, formasi mantra pemecah batasan telah ditetapkan secara bertahap, dan sekarang proyek tersebut hampir selesai. Grandmaster formasi mantra klan hanya perlu 1 bulan lagi sebelum formasi terakhir ditempatkan. Ketika saatnya tiba, kami akan membuat formasi penyembunyian skala besar dan sepenuhnya menekan gemuruh dari pelanggaran batasan. Kemudian, para tetua akan dapat memasuki Gunung Kunwu dan merebut harta karun itu. Setelah dia selesai, kultivator berpakaian hitam itu berdiri ke samping dan tetap diam. Gunung Kunwu, itu tujuan kita. Tak terbayangkan. Saya awalnya percaya itu adalah kediaman kultivator kuno. Cih, jadi hanya sesuatu yang mistis seperti Gunung Kunwu yang memiliki harta karun roh ilahi. Untuk sementara waktu, para kultivator bergumam di antara mereka sendiri dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan, kecuali eksentrik dengan kepala besar, kultivator paruh baya berwajah persegi, dan iblis penatua. Dengan ekspresi cemberut, ekspresi kultivator berwajah persegi itu tenggelam dan dia mendengus, jangan terlalu bersemangat dulu. Memecah formasi hanyalah langkah pertama untuk mendapatkan harta karun. Jika itu sangat sederhana, mengapa kakak ketiga kita meminta kita berkumpul di sini dan meminta paman ketujuh memberikan bantuannya? Selanjutnya, kakak ketiga kami akan ditunda sekitar sebulan sebelum bergabung bersama kami. Dia harus menghindari mata-mata itu. Tetua klan Ye berjubah Tao bertanya, dari kata-kata saudara kedua, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Gunung Kunwu? Kultivator berwajah persegi itu menjawab, lebih dari sekadar, salah, ada kemungkinan kami tidak akan kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang tetua yang mengenakan jubah Konfusianisme berteriak, paman ketujuh dan kakak ketiga keduanya adalah kultivator besar. Bahkan pembatasan yang lebih hebat seharusnya tidak dapat membahayakan mereka. Kalau saja itu sangat sederhana, kultivator berwajah persegi itu berkata dengan muram, pikirkan tentang itu. Gunung Kunwu adalah tanah suci bagi para kultivator kuno. Mengapa mereka menyegelnya bersama dengan dua harta karun roh ilahi? Siapa yang tahu rahasia dan bahaya yang mencengangkan apa yang mengintai di dalam? Ketika yang lain mendengar ini, mereka melihat satu sama lain dengan cemas. Orang eksentrik itu terkekeh dan berkata, cukup untuk saat ini. Itu hanya kemungkinan terburuk. Mungkin ada beberapa alasan lain yang membuat mereka terpaksa melakukannya. Anda tidak perlu khawatir, tetapi Anda harus berhati-hati ketika saatnya tiba. Dan jika sesuatu terjadi,
Aku tidak akan membiarkannya. Dengan mengatakan itu, kecemasan di wajah para kultivator telah hilang. Kemudian, kultivator berwajah persegi menoleh untuk melihat penatua iblis yang menyamar di belakangnya dan berkata, "Penatua Han, Anda mahir dalam banyak catatan kuno. Kami akan sangat membutuhkan bantuan Anda ketika kami masuk. Tenang, kami telah menemukan 2 artefak jahat. Setelah masalah ini selesai, kami akan menyerahkannya kepada Anda."